Halo, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya, di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu rutinitas di dalam kegiatan saya, yaitu mengajar di kampus dengan mata kuliah di saat ini, pada saat video ini direkam, yaitu mata kuliah pemrograman web. Nah, jadi nanti di video ini saya akan membahas beberapa topik di setiap pertemuannya. Jadi selain melakukan beberapa tugas-tugas membangun sebuah proyek ataupun yang lainnya, jadi saya juga punya rutinitas dalam melakukan perkuliahan ataupun pengajaran di kelas dengan mata kuliah pemrograman web. Ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai perkuliahan di mata kuliah pemrograman web ini di pertemuan 1. Kali ini kita akan bahas beberapa topik ya. Jadi dalam satu semester ke depan di perkuliahan pemrograman web ini kita memiliki topik, yaitu diantaranya bisa dilihat di dalam slides yang sedang ada, yang bisa kalian lihat. Nah, di pertemuan 1 hari ini kita akan bahas pengenalan terhadap pemrograman web itu, dan juga nanti kita akan bahas bahasa pemrograman yang bisa digunakan, salah satunya yaitu PHP. Lalu kita akan bahas nanti bagaimana perintah di dalam PHP untuk mencetak string, lalu penggunaan variabel di dalam PHP, lalu juga nanti menggunakan operator-operator yang ada di PHP yang sering digunakan gitu ya. Dan juga kita terakhir nanti akan bahas di pertemuan 1 ini adalah bagaimana melakukan pengiriman data ya. Maka di sini topik yang kita bahas adalah metode pengiriman data yang ada di dalam PHP yang bisa dikerjakan. Nah, begitu juga nanti di pertemuan kedua, pertemuan ketiga, ya, lalu 4, 5, jadi kita akan bahas beberapa topik di dalam satu semester ini, ada banyak sub materinya, ya, sampai nanti di pertemuan 15, gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama mungkin yang perlu dipahami ataupun perlu disepakati, ada beberapa mata kuliah yang menjadi syarat dalam mata kuliah ataupun bahasa pemrograman gitu ya, yang mendukung dalam membangun sebuah web ataupun dalam menggunakan bahasa pemrograman web. Itu apa sih yang sebelumnya harus dipahamin dulu gitu ya. Nah, yang pertama itu mungkin kalian harus memahami dulu HTML itu seperti apa, lalu CSS itu seperti apa pengerjaannya atau penggunaannya ya. Dan juga mungkin kalian harus pahami juga bagaimana penggunaan ataupun konsep framework menggunakan Bootstrap dalam melakukan desain halaman website yang lebih baik. Lalu kalian juga terbiasa dengan basis data ataupun database ya, dengan query-query lah gitu ya, mulai dari query data manipulation language, data DDL atau description language-nya, dan juga transaction SQL-nya, lalu konsep internet ataupun jaringan ya. Jadi itu syaratnya, setidaknya dipahami dulu, bukan dikuasai. Setidaknya kalian paham bagaimana proses kerjanya, gitu ya. Nah, di slide selanjutnya, kita langsung bahas saja pengertian dari web itu apa, pemrograman web itu apa. Nah, secara definisi di sini, pemrograman web itu adalah istilah yang luas untuk melakukan pekerjaan yang terlibat dalam mengembangkan sebuah situs web. Jadi, sebuah kegiatan menuliskan kode program yang nanti digunakan dalam situs web ataupun website untuk kebutuhan di internet, ataupun sering kita kenal dengan istilah World Wide Web ya, ataupun WWW. Artinya bisa diakses melalui jaringan gitu ya. Nah, jadi pemrograman ini ada banyak cakupannya. Jadi salah satunya seperti di subpoin yang bisa kalian lihat, mulai dari melakukan cakupannya itu melakukan desain, mengembangkan konten dari web itu sendiri ya, lalu bagaimana kita menghubungkan website kita dengan klien ya kan, lalu membangun sebuah layanan untuk klien dan juga layanan server ya kan, membangun sebuah web server. Jadi cakupannya cukup luas nih pemrograman web ini ya. Lalu juga membahas keamanan jaringan di dalam internetnya gitu kan, supaya servernya yang digunakan web ini bisa aman gitu kan. Lalu dengan contoh misalnya pembangunan e-commerce ataupun yang lain, sebenarnya banyak cakupannya kan. Sebagai contoh pembangunan
e-commerce gitu kan. Nah, jadi itu penjelasan terkait apa itu pemrograman web. Berarti dia merupakan aktivitas yang tugasnya menuliskan sebuah perintah-perintah atau script yang digunakan nanti di dalam situs web. Nah, bahasa pemrograman nanti yang mendukung dalam membangun sebuah website itu apa aja gitu kan. Nah, diantaranya ada HTML, ada CSS, ada Hypertext Preprocessor, itu yang akan kita pelajari di semester ini, yaitu PHP. Lalu nanti ada JavaScript untuk bisa membangun sebuah website itu. Lalu juga nanti yang terakhir mungkin kita harus bisa menggunakan syntax query language, ya. Karena pasti nanti website itu menggunakan basis data untuk menyimpan semua informasi-informasi yang ada di dalam website kita. Jadi ini sangat dibutuhkan. Jadi ini adalah bahasa-bahasa yang pasti ada di dalam sebuah website gitu. Jadi artinya membangun sebuah website yang prepare seperti kita lihat sekarang, nggak cukup satu bahasa pemrograman yang digunakan, bisa lebih dari satu. Dan bukan hanya sekedar 5 ini aja, bisa aja lebih dari sini bahasa pemrogramannya, gitu ya. Nah, kita langsung masuk saja penjelasan ataupun definisi dari Hypertext Preprocessor ini. Ya, jadi secara definisi PHP itu merupakan script yang menyatu dengan HTML. Dan nanti file programnya pun berada di server side ataupun dikenal dengan istilah server side HTML embedding, contohnya HTML gitu ya. Nah, jadi file PHP atau programnya itu akan disimpan di dalam server di mana website atau aplikasi website itu berada dan nanti dieksekusi oleh servernya. Maka di sini kan di poin kedua, PHP itu merupakan bahasa pemrograman web yang bersifat server side, artinya nanti aktivitasnya bekerja di dalam server. Jadi eksekusinya semua di server, bukan di laptop yang mengunjungi website tersebut. Ya, jadi bahasa berbentuk script yang disimpan dan dijalankan di komputer, itu di penjelasan saya server side script ya. Sedangkan nanti hasilnya akan dikirim ke komputer klien melalui web browser dalam bentuk script HTML. Ya. Lalu dasar PHP ini pengembangan dari bahasa C dan bahasa Java. Jadi nggak jauh beda perintah-perintahnya dengan bahasa pemrograman Java. Karena turunannya sih, jadi pengembangan dari Java ya. Lalu PHP saat ini bisa berinteraksi dengan hampir semua teknologi website saat ini yang ada. Ya kan, baik itu teknologi webnya untuk kebutuhan internet banking, udah menggunakan itu, bahkan untuk conference ya kan, atau video conference, nah sudah ada yang menggunakan website gitu ya. Jadi hampir semua sekarang PHP itu merupakan dasar dari perkembangan teknologi saat ini gitu ya. Nah, jadi seperti tadi penjelasan saya bahwa di PHP termasuk server side script. Nah, sebenarnya di script web itu ada dua jenis script sebenarnya. Ada server side dan juga client side. Kalau server side tadi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa filenya nanti akan disimpan di dalam laptop masing-masing, bukan laptop masing-masing, yang di dalam server, lalu nanti akan dieksekusi oleh server itu sendiri, lalu hasilnya dikirimkan dalam format HTML. Kalau client side script, nah, berarti filenya itu disimpan di dalam browser atau laptop klien. Jadi eksekusinya nanti berada di laptop yang mengunjungi website tersebut. Jadi kalau contohnya di sini, server side script itu ada banyak bahasa pemrograman. Salah satunya ini PHP yang akan kita pelajari. Lalu kalau yang di client side script itu ada contohnya HTML, mungkin yang pernah kalian pelajarin, CSS, JavaScript. Nah, itu sifatnya client side script. Jadi file-filenya disimpan di klien dan ketika dijalankan yang mengeksekusi adalah browser atau PC kliennya gitu ya, ataupun yang menggunakan programnya. Kalau server side script tidak. Jadi filenya itu kita simpan di satu tempat yang terpisah, maka nanti si laptop klien atau pengunjungnya mengakses di mana program itu tersimpan. Lalu dieksekusi oleh server, lalu hasilnya dikirimkan ke browser kita dalam bentuk format HTML. Nah, kalau kita perhatikan bisa lihat seperti ini alur kerjanya. Ya, jadi alur kerjanya, setiap klien yang mengakses sebuah web melalui browser akan diarahkan menuju di mana web server itu berada, ya kan? Nah, jalur komunikasinya nanti mulai dari browser sampai ke web server melalui protokol yang bernama HTTP.
HTTP ini kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol, ya. Maka nanti ini adalah jalur yang digunakan untuk berkomunikasi antara klien dengan di mana server website itu berada. Contohnya nanti kita mau mengakses youtube.com tuh. Nah, maka browser kita akan mengakses server di mana YouTube itu berada melalui protokol HTTP. Nah, di dalam website itu, komunikasi internet di dalam kegiatan website itu ada dua protokol sebenarnya yang saya tahu ya. Yang pertama itu HTTP dan yang kedua itu HTTPS, ada S-nya di belakang. Nah, kalau pakai S itu berarti jalur komunikasinya sudah di-secure, sudah diamankan. Berbeda dengan protokol HTTP yang belum ada pengamanan dalam melakukan transaksi data ataupun pengiriman ataupun menerima datanya. Nah, misal, jadi kalau kita mengakses sebuah server YouTube, maka nanti di dalam server YouTube itu akan dijalankan file PHP yang bertugas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh klien. Nah, jadi nanti dia akan cari scriptnya mana yang cocok sesuai dengan kebutuhan klien, lalu dieksekusi oleh mesin PHP-nya, lalu hasil outputnya akan dikirimkan dalam bentuk kode HTML. Nah, kode HTML yang dikirim ke browser yang kita miliki ketika kita mengakses website tersebut, gitu ya. Nah, jadi inilah alur kerjanya setiap pengunjung dari website yang ada. Mau melakukan aktivitas apapun itu, ya, alurnya seperti ini, life cycle-nya seperti ini, alur kerjanya itu seperti ini. Ya, jadi mau siapapun itu, mau melakukan aktivitas apapun di dalam website, pasti prosesnya seperti ini. Ya, dilakukan request ke HTTP, ke server web melalui HTTP, lalu dijalankan script PHP yang sesuai dengan yang dibutuhkan, lalu mesinnya akan mengeksekusi, lalu hasil eksekusi mesin akan dikirimkan dalam bentuk format HTML, gitu ya. Jadi alurnya seperti itu. Jadi cukup simpel alur kerjanya ya. Oke. Nah, selanjutnya software yang akan kita butuhkan nanti, pertama mungkin untuk editor saya sarankan pakai VS Code saja biar lebih simple dan gampang dalam penggunaannya. Lalu untuk web servernya kita gunakan SAMPP, jadi nanti ini sangat dibutuhkan untuk mengganti web server. Jadi nanti web servernya ini kita akan manfaatkan punya aplikasi SAMPP. Jadi SAMPP itu punya fasilitas yang namanya untuk membuat web server virtual. Ya, jadi artinya membuat server yang mirip, ya kan, bukan berarti sama, mirip, ya. Lalu nanti mungkin kalau kita akan butuhkan Composer untuk nanti pengembangan PHP-nya ya. Nanti ini mungkin kita bisa butuhkan pada saat setelah UTS. Ya, ketika selesai UTS nanti baru kita akan manfaatkan Composer untuk mendevelop sebuah web yang lebih prepare lagi. Ya. Nah, itu nanti ini isinya seperti apa ya? Gudang file-file yang dibutuhkan nanti untuk membangun project-project website-nya ya dengan PHP. Bisa kita gunakan nanti Composer. Jadi seperti repository lah, kumpulan data-data yang dibutuhkan untuk membangun sebuah website yang lebih prepare, gitu ya. Nah, itu terkait software yang dibutuhkan. Nah, kita langsung masuk saja ke pembahasan si PHP-nya. Nah, elemen dasar di dalam PHP. Nah, setiap kita ingin memulai membuat project website menggunakan bahasa pemrograman PHP, ada 3 cara dalam menggunakan elemen dasarnya. Ya. Jadi mungkin yang saat ini digunakan ada, yaitu tinggal cara pertama. Kalau cara kedua, cara ketiga ini sudah mulai ditinggalkan di PHP versi terbaru. Ini sudah tidak dipakai lagi. Tapi yang sekarang digunakan adalah cara pertama ini. Oke, ya. Jadi diawali dengan simbol lebih kecil, lalu simbol tanda tanya, lalu PHP, lalu ada simbol tanda tanya lagi, lalu ada simbol lebih besar, itu adalah penutupnya. Jadi ini pembuka dan ini juga penutup. Nah, di antara pembuka dan penutup ini, di sini nanti kita tuliskan semua script PHP yang kita inginkan di antara pembuka dan penutupnya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya elemen dasarnya. Jadi setiap kita ingin membuat project baru di PHP, ya ini elemen dasar yang harus kita gunakan. Oke. Nah, kita langsung masuk saja ke perintah dasarnya. Perintah untuk menampilkan teks menggunakan PHP. Jadi di dalam PHP itu ada 2 cara nanti untuk mencetak sebuah teks ya ataupun data menggunakan perintah print dan juga bisa juga menggunakan perintah echo. Ya. Nah,
kalau echo ini prosesnya, perintahnya seperti ini, struktur penulisannya. Diawali dengan kata echo, lalu spasi. Nah, di antara kutip dua ini nanti kita tuliskan apa teks atau kalimat atau karakter yang ingin kita tampilkan ke halaman browser yang kita miliki. Ya kan? Contohnya nanti ini kalimatnya. Lalu kita beri titik koma di akhir perintah. Jadi itu aturan mainnya, ya. Nah, misal kita coba buat project baru. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa yang dibutuhkan softwarenya adalah, ini saya stop dulu. Yang pertama kita butuhkan adalah aplikasi SAMPP. Ya kan? Kita butuhkan aplikasi SAMPP. Nah, untuk mengaktifkan web servernya itu berada di service ini, Apache. Ya, berada di service Apache. Nah, service Apache ini yang perlu kita start. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau Apache-nya sudah start, maka di sini tulisan Apache-nya sudah berlatar warna hijau. Artinya web server sekarang sudah aktif. Ya, jadi web servernya sudah aktif, tinggal kita mulai membuat kode programnya. Nah, setelah itu, kalau Apache sudah aktif, kita perlu menentukan media penyimpanannya, di mana file projectnya kita simpan. Nah, di PHP itu tidak boleh sembarangan dalam menyimpan filenya, karena tadi balik seperti definisi yang tadi ada di slide pertama itu. Slide tadi, bahwa PHP itu bekerja di server. Berarti filenya harus kita simpan di server website Apache ini, server webnya. Di mana itu? Nah, lokasinya itu berada di mana aplikasi SAMPP-nya diinstal. Kalau misalnya saya install di C, saya install di C ya ini. SAMPP, kalau kalian diinstal di D, silakan cek di drive D kalian. Ini saya install di C, SAMPP di sini. Lalu silakan buka folder htdocs yang ini. Oke, ini saya buat. Bentar ya. Nah, simpan di folder htdocs ini. Dah, lalu nanti boleh biar rapi, kalian buat folder project kalian masing-masing. Misalnya, karena kita mau bahas ini di mata kuliah pemrograman web, saya buat aja folder baru namanya web. Gitu ya. Nah, di sini. Jadi nanti project PHP-nya saya simpan di sini. Di web ini. Nah, saya buka folder web ini biar mungkin kalau mau kalian lebih rapi lagi di setiap pertemuannya, ya boleh nanti buat file baru lagi, folder baru lagi di dalamnya. Supaya lebih rapi, gitu ya. Oke, jadi itu aja dulu. Jadi kita harus paham bahwa tempat menyimpan file PHP-nya berada di mana SAMPP-nya terinstall. Saya di C, buka folder SAMPP, lalu pastikan semua file-file PHP-nya simpan di dalam folder htdocs. Jadi disinilah web server filenya itu berada. Jadi kalau kalian simpan filenya di luar dari folder htdocs ini, maka nanti SAMPP-nya tidak akan bisa mengeksekusi file PHP-nya karena bukan di dalam server oleh SAMPP-nya, gitu ya. Maka di sini simpan. Nanti karena biar rapi, saya buat aja folder web di sini. Ya kan? Disinilah nanti materi-materi kita akan kita kerjakan. Oke. Nah, lalu sekarang kita tinggal buka aplikasi editor kita, yaitu VS Code. Nah, di sini supaya mempermudah kita dalam mengelola pemrogramannya, kita buka folder yang tadi sudah kita gunakan, yaitu si folder WP yang ada di htdocs. Maka tinggal klik folder menu file, lalu pilih open folder, lalu cari di mana tadi instalasi SAMPP-nya, htdocs yang berada gitu ya. Di sini SAM, lalu htdocs, lalu pilih folder web. Oke, ini select aja. Nah, sekarang saya sudah aktif di folder web. Kalau kita perhatikan di Explorer ini sudah aktif di folder yang saya buat tadi, folder web. Ya, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi buka folder lagi di sini untuk melihat projectnya. Tinggal kita membuka VS Code aja, semua folder di project kita hari ini akan muncul di sebelah kiri ini, di bagian Explorer-nya. Oke? Nah, kita akan coba perintah echo tadi. Saya akan buat file baru di sini. Misalnya saya buatnya namanya latihan1.php. Nah, ekstensi filenya adalah .php. Jadi jangan lagi kalian buat nanti .html, ya. Jadi extensionnya adalah .php ataupun .php. Nah, ingat tadi elemen awalnya, berarti diawali dengan simbol tanda tanya, lalu PHP seperti ini. Lalu jangan lupa kasih penutup.
Gini ya kan? Nah, kita coba perintah echo tadi. Echo, misalnya saya buat ya, selamat belajar PHP. Lalu jangan lupa titik koma di akhir perintah. Oke, save. Nah, ketika saya save, tiba-tiba hilang tuh penutupnya. Nah, ini efek dari saya pakai extension di VS Code ya. Saya ada install extension kemarin namanya PHP Intelligence ini. Jadi ini untuk membantu saya dalam mengetikkan perintah-perintah PHP ya. Maka ketika saya tutup seperti ini, maka si VS Code-nya menganggap nggak usah ditutup lagi karena si VS Code sudah kenal karena ada extension tambahan seperti ini. Jadi nggak usah ditutup, sudah si VS Code-nya sudah menganggap ini sudah tertutup gitu ya dengan bantuan extension tadi gitu ya. Nah, kita mau coba jalankan file latihan satu ini. Caranya adalah kita nggak bisa lagi kalau misalnya kalian belajar HTML gitu kan atau JavaScript. Nah, itu kan tinggal kalian double klik filenya ini ya. Ya kan? Maka nanti otomatis akan terbuka ke browser. Nah, gitu, ya kan? Nah, sekarang kita mau menjalankan ini walaupun saya paksa pakai browser sekalipun seperti ini. Saya cari browser yang bisa saya gunakan, misalnya Firefox. Nah, kita lihat hasilnya. Tidak ada muncul, padahal perintah yang kita tuliskan sudah sesuai. Harusnya muncul apa? Kalimat selamat belajar PHP gitu kan di browser ini hasilnya. Tapi tidak bisa. Kenapa? Balik lagi ke definisi tadi bahwa yang menjalankan filenya itu adalah server. Tadi penjelasannya kan dijalankan di komputer server atau web servernya. Nah, cara menjalankan web servernya untuk file latihan satu ini tadi kan berada di folder htdocs. Lalu file itu ada di dalam folder web, ya kan? Ini yang mau kita jalankan kan. Maka di browser kita tuliskan manual di alamat penulisan yang sering kalian gunakan menuliskan alamat website ini. Misalnya kita tulis untuk menjalankan localhost-nya, local servernya. Maka di sini localhost slash. Nah, ketika saya tuliskan localhost slash di sini, maka target dari mesin SAMPP-nya adalah ke folder htdocs yang kita punya yang ini. Sini. Jadi dia akan mencari semua file-file yang ada di dalam folder htdocs ketika kita tuliskan di depannya localhost slash. Gitu ya. Nah, ini. Nah, lalu file tadi di mana? Di folder web. Lalu nama filenya latihan1.php. Maka di sini saya tuliskan web, karena tadi kita berada di folder web kan di htdocs. Lalu tinggal panggil di sini folder nama filenya latihan1.php. Enter. Nah, sudah muncul sesuai dengan kalimat yang kita perintahkan tadi di sini. Kalau misalnya saya tampilkan lagi di sini, echo halo, apa kabar? Misalnya seperti ini ya. Save. Lalu kita refresh. Jadi setiap ada perubahan di file PHP kita, jangan lupa di save dulu ya, agar bisa dieksekusi. Nah, ini. Nah, jadi perintah echo itu untuk menampilkan teks atau kalimat ataupun karakter dalam satu baris. Mau kita buat pun di sini 2 kali echo-nya, yang muncul hanya dalam satu baris. Nah, kalau kita mau nanti menampilkannya ke bawah gimana? Nanti dulu, kita bahas dulu. Tadi dikatakan di dalam slide yang tadi, alur kerja kan begini ya. Ada yang request melalui browser, dikirimkan melalui HTTP menuju web server, dieksekusi, lalu hasilnya dalam bentuk HTML. Nah, perlu kita pastikan, apakah ini hasilnya dalam bentuk HTML? Gitu ya. Jadi caranya kalau di Chrome itu ada gampang untuk menginspeksi isi dari perintah ini, tag-nya apa ya, gitu kan. Caranya gampang, tinggal klik kanan di halaman yang kita inginkan, lalu pilih inspect, lalu lihat di bagian mau elemen. Nah, ini dia hasilnya. Kalau kita lihat, ini format apa? Format HTML kan, ya kan? Ada tag HTML, ini slash-nya, ini head, ini slash head-nya, lalu di sini body, ya kan? Padahal waktu kita tuliskan nggak ada sama sekali perintah HTML di sini. Tapi karena alur kerjanya hasilnya itu dikirim dalam format HTML, maka itu sudah benar, terbukti. Nih ya. Nah, misal kita mau buat teksnya ke bawah, Pak, berarti ya bisa. Tambahin aja di sini. Karena tadi sesuai definisinya bahwa hasil akhirnya adalah HTML, ya udah, bisa aja kita tuliskan di echo ini perintah tag-tag HTML. Ya kan? Contoh untuk membuat baris baru apa di HTML? Pakai BR, tag BR kan, break row. Nah, kita refresh. Tuh, bisa kan?
Sudah ke bawah ya. Ini saya close aja. Tuh. Mau saya buat lagi misalnya echo lagi di sini nih. Echo. Ya kan? Apa buat kalimatnya ya? Seru nggak belajar PHP? Ya kan? Kalau kita save, jangan lupa dikasih titik koma di akhir perintah. Save. Nah, jadi dua kalimat ini berada dalam satu baris. Kenapa? Karena kalau kita lihat di antara echo kedua dan echo ketiga, perintahnya ya benar, tapi karena tidak ada break row, maka ditampilkan dalam satu baris. Maka kalau kita ingin ini perintahnya ke bawah, kalimat ini muncul di bawah halo apa kabar, maka di ujung ini kita kasih BR. Kan gitu ya. Ini refresh. Sudah muncul ke bawah ya. Dan ini formatnya juga sudah pasti dalam bentuk HTML kan. Lihat. Nah, dah. BR-nya juga sudah langsung otomatis tercipta kan. Nah, begitu ya. Jadi benar alur kerjanya yang saya jelaskan tadi kan. Oke. Nah, atau bisa juga seperti ini. Misalnya kita buat latihan 2.php. Nah, tadi di latihan 1, kita coba tag BR aja. Gimana kalau mau kita coba di dalam perintah echo itu ada tag-tag HTML yang lain? Ya kan? Contoh, saya buat aja tag untuk membuat link atau URL ya. URL, URI, sama itu ya. Seperti ini. Saya dibuat di dalamnya ada href. Nanti saya buat arahkan ini, saya nggak tahu, belum tahu, saya kasih hashtag aja. Lalu saya buat teksnya di sini, download. Lalu jangan lupa titik koma di akhir perintah. Seperti ini. Lalu kita lihat hasilnya. Saya jalankan latihan 2. Ini saya close aja. Enter. Nah, jadi link kan. Ya kalau diklik ya diarahkan kemana kita tentukan hrefnya ini, gitu ya. Ataupun yang lain bisa aja. Echo lagi, apalagi tag yang lain yang gampang. Manipulasi teks, misalnya tag H2 ya. Sini, saya kasih tag H2. Lalu saya kasih penutupnya. Slash H2. Seperti ini. Lalu saya masukkan di sini. Belajar PHP misalnya. Save. Lalu kita refresh. Jadi bisa. Kalau kita lihat juga di inspect elemennya apa yang tercipta di sini. Kalau kita lihat di body. Nah ini kan langsung tercipta elemen A atau tag A dan juga tag H2. Sesuai dengan apa perintah echo yang kita masukkan. Jadi kalian bisa tuliskan di dalam perintah echo ini atau echo ini bukan hanya sekedar berisikan teks-teks biasa, tapi bisa kita combine dengan perintah HTML. Ya kan? Contohnya seperti ini. Oke, saya contohkan lagi. Misalnya seperti ini. Kita punya file baru latihan 3.php, tapi di dalamnya adalah format HTML. Seperti ini. Ya kan di sini belajar PHP title-nya. Kan ini kalau kita lihat format HTML ya. Ya kan? Kita buat di sini. Ya kan? Hello world. Ya kan? Lalu kita buat di sini ada paragraf tag P. Ini adalah perintah HTML. Udah, kita coba jalankan latihan 3. Ini saya close aja. Udah terbukti ya HTML ya. Oke, ini 3, enter. Halo, ini juga. Ini hasil siapa? Kalau kita lihat lagi di sini. Di elemen. Kan jadi format HTML yang seperti biasanya kan. Tapi, misalnya, saya sisipkan di tengah-tengah ini, di dalam body ini ada script PHP. Seperti ini. Boleh nggak? Ya bisa aja. Saya masukkan echo. Misalnya saya buat aja. Ini keterangannya adalah teks yang berasal dari script PHP. Lalu titik koma. Jadi kalau kita lihat di sini, ada kombinasi antara perintah HTML dengan perintah PHP. Saya sisipkan di sini. Nah, kalau seperti ini, kalau kita lihat di dalam latihan 3 ini, yang dominan itu kan perintah HTML. Nah, kita mau sisipkan PHP di dalamnya, walaupun ekstensinya titik PHP, di dalamnya dominan HTML nggak ada masalah. Karena balik lagi ke definisi tadi. Jadi teruji definisi tadi bahwa PHP itu script yang menyatu dengan HTML. Jadi kalau filenya pun disimpan dalam bentuk PHP, isinya HTML boleh. Ya kan? Karena tadi dibilang menyatu. Ya, nggak bisa dipisahin. Nah, tadi sudah kita teruji. Baru kita konsep lagi, saya sisipkan di dalamnya ada PHP. Yang kita tahu ini dominannya perintahnya HTML. Nah, ini.
Jangan lupa kalau mau disisipkan, jangan lupa dikasih penutup seperti ini. Jangan karena seperti latihan 1 dan latihan 2 ini kan nggak ada penutup ya. Ini otomatis dihilangkan VS Code-nya. Bukan berarti untuk ke semua kalau misalnya kombinasinya seperti ini jangan nggak ada penutup, nanti jadi error. Ya, kalau kita sisipkan PHP di dalam perintah HTML, maka jangan lupa dikasih penutupnya yang ini, yang seperti elemen dasar tadi. Ya, jadi itu aturannya. Jadi kalau ini kita jalankan sekarang, saya refresh ulang. Muncul kan? Kalau lihat di bodinya ini, di elemennya, nah ini kan hasil dari echo yang ini, yang saya sorot dengan kursor saya ini adalah hasil dari perintah echo ini tadi kan. Ini adalah teks yang berasal dari script PHP. Udah, selesai. Kalau nggak ada tutupnya gimana, Pak? Save. Nah, udah pasti error. VS Code-nya udah nandain error gitu katanya. Kalau saya paksa, udah error. Nih, katanya. Unexpected token simbol lebih kecil pada file latihan 3 .php di baris 13. Ya udah, di mana salahnya itu? Oh, di sini. Lihat aja di atasnya. Jadi kalau baris errornya dibilangnya baris 13, tinggal deteksi aja di atas baris 13 ada baris apa aja ya. Gitu kan. Oh, berarti di atas ini. Lupa ditutup. Save. Refresh. Ya kan? Sudah. Begitu ya dasarnya ya penggunaan echo. Dan penjelasan tadi terkait bahwa dikatakan PHP itu bahasa pemrograman yang menyatu dengan HTML. Sudah terbukti sampai sini. Oke? Nah, selanjutnya sesuai slide tadi yang kita miliki, kita akan bahas selanjutnya adalah variabel. Nah, variabel di dalam PHP ya, variabel di PHP itu selalu secara definisi ya, fungsinya sama, tempat menyimpan nilai secara sementara dan nanti bisa diubah-ubah nilai ataupun isi datanya. Ya kan? Fungsinya sama. Variabel di dalam PHP juga tugasnya sama untuk menyimpan data secara sementara. Lalu di sini variabel di dalam PHP selalu dimulai dengan simbol $. Lalu diikuti dengan nama pengenalnya ataupun nama variabelnya. Ya. Jadi seperti itu caranya. Kalau ilustrasinya seperti ada di gambar ini. Ketika kita punya data di sini, ya kan? Kita mau simpan, jadi anggap variabel itu seperti wadah untuk menyimpan datanya. Ketika kita punya data, kita simpan ke dalam wadah ini. Ketika kita ingin mengubah data yang sekarang ada di dalam variabel ini, data yang lama ini harus kita keluarkan untuk digantikan dengan data yang baru. Jadi, variabel itu hanya bisa menampung satu data aja. Ketika kita memberikan data baru, maka data yang lama akan diganti atau dibuang, lalu diberikan lagi data baru ke dalam variabelnya. Gitu ya. Lalu di PHP itu tadi, simbolnya itu dikenali dengan simbol $, lalu diikuti dengan nama variabelnya. Nah, aturan penamaan di dalam variabel PHP yang pertama, tersusun dari kombinasi karakter huruf, angka, dan simbol underscore. Hanya itu aja kombinasinya. Jadi kita boleh menuliskan nama variabel dengan kombinasi huruf, angka, dan juga underscore. Oke. Lalu tidak boleh mengandung spasi. Jadi nama variabel itu nggak boleh ada spasi. Ya. Lalu karakter pertama dari variabel itu harus diawali dengan huruf ataupun simbol underscore. Ya, jadi nama variabel karena tadi dibilang boleh kombinasi, tapi bukan berarti berantakan. Jadi boleh, tapi asal awal namanya itu harus huruf dulu atau underscore, gitu ya. Lalu huruf kecil dan huruf besar itu berbeda. Ya, antara huruf kecil dengan huruf besar itu berbeda. Jadi kalau kalian buat nama variabelnya huruf besar semua, belum tentu sama dengan nama variabel yang huruf kecil semua. Walaupun kita tahu itu sama, tapi di PHP itu berbeda. Terus di dalam PHP tidak diperlukan mendeklarasikan variabel dengan tipe data seperti yang tadi ya, misalnya integer, float, atau double. Nggak perlu. Nggak perlu lagi kita definisikan. Karena, kenapa? Karena setiap variabel yang terbentuk di dalam PHP dianggap bertipe varian. Artinya, dalam satu variabel itu bisa menampung lebih dari satu jenis data. Jenis ya, bukan datanya, jenis datanya. Jadi variabelnya PHP lah nanti yang akan menyesuaikan tipe datanya dengan data yang kita suruh isi. Maka nanti variabel akan menyesuaikan dirinya dengan tipe data, dengan data yang kita isi. Jadi kenapa dibilang tipenya varian? Karena itu. Artinya variabel ini tidak terkunci hanya untuk satu jenis data. Mungkin waktu belajar Java,
kalian mendefinisikan variabel itu kan tentukan dulu tipe datanya, lalu nama variabelnya apa, lalu isi, kan gitu. Tapi kalau di PHP nggak perlu lagi, nggak usah kita pikirin tipe datanya. Kita tinggal tuliskan nama variabelnya apa, lalu langsung isi aja. Mau isi itu bilangan bulat, mau itu bilangan desimal, mau itu boolean, mau itu string ataupun karakter, ya udah masukkan saja. Nanti variabel tersebut yang menyesuaikan dirinya dengan terhadap tipe yang kita isi datanya. Itu artinya bertipe varian. Artinya bukan datanya bisa disimpan lebih dari satu. Enggak, tetap satu data yang bisa disimpan, tapi bebas mau tipe datanya apa di dalam variabel itu. Gitu ya. Oke. Kita akan coba. Saya beralih ke VS Code. Nah ini, saya buat project baru lagi. Namanya latihan 4.php. Nah, kita coba. Saya punya variabel. Saya contohkan nama variabelnya adalah X. Boleh nggak? Boleh. Jadi nama variabel nggak mesti panjang. Yang penting selalu diawali dengan huruf, ya kan? Ataupun underscore. Nah, isi variabel X ini di awal saya akan isi string. Misalnya saya isi nama. Buat aja namanya Januardi. Lalu kasih titik koma. Jadi saat ini saya punya variabel X. Ya, dari mana kita tahu itu variabel? Karena ada diawali dengan simbol dolar. Oke. Nah, Januardi. Ketika kita coba echo, kita tampilkan isi variabelnya, maka saya buat aja gini, $X, lalu kasih titik, koma. Oke, lalu kita coba jalankan di browser, ganti latihan 3 menjadi latihan 4, Januardi. Sesuai dengan tipe data yang kita masukkan. Tipenya string, maka si X menyimpan data string. Misal, saya buat lagi di sini, variabel X sama dengan 20. Dan, lalu kita echo, apa isinya? X. Kalau ini kita terapkan di bahasa pemrograman yang lain, Java atau yang lainnya, maka ini pasti error. Tapi kalau sekarang muncul. Nah, ini mungkin karena nggak saya kasih BR ya di sini ya. Ini kasih BR. Oke. Nah, di sini. Nah, sudah. Januari 20. Ya kan? Kalau mau saya kasih lagi di sini BR, boleh aja. Lalu misalnya ketiga kalinya saya tugaskan lagi variabel X menampung bilangan desimal 0,98. Lalu kita echo X BR. Oke. Lalu kita refresh. Sudah menjadi Januari 20 0,98. Jadi semua tipe data bisa dia simpan di dalam variabel itu. Ya. Jadi kalau ditanya ada berapa variabel nih yang di sini yang kita miliki? 1. Tapi kalau pertanyaannya, berapa tipe data yang sesuai dengan program ini yang disimpan? Ada 3 kan? Yang pertama itu string, lalu digantikan dengan integer, lalu digantikan lagi menjadi desimal ataupun float ataupun double. Ya kan? Nah, bisa terbukti. Yang dikatakan tadi bahwa tipe data di dalam PHP itu bertipe varian sesuai di slide kita tadi, ya. Jadi seperti itu contohnya. Oke. Baru kita lanjut di slide. Selanjutnya adalah operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini digunakan untuk melakukan proses dasar matematika. Mulai nanti mau melakukan penjumlahan bilangan, pengurangan bilangan, perkalian bilangan, atau pembagian. Nah, simbolnya sudah ditentukan seperti ini. Ya, simbol persen ini untuk mencari hasil sisa bagi, simbol plus-plus ini untuk menambahkan 1 terhadap data yang kita miliki, minus itu mengurangi 1, mengurangi 1 angka gitu, 1 poin dari data saat ini gitu ya. Kita akan coba ini. Misal, saya mau gunakan operator plus. Di sini. Oke. Sini latihan 5.php. Oke. Saya buat di sini. Awali dengan PHP. Nah, di sini saya buat di sini ada variabel bernama A, saya isi 10, dan ada variabel B berisi 20. Oke. Nah, saya mau nanti menjumlahkan isi A dan B. Maka saya buat aja di sini variabel tambah sama dengan isi variabel A ditambah isi variabel B. Otomatis secara nggak langsung artinya 10 ditambah 20 gitu ya. Oke, lalu saya coba echo. Saya tampilkan satu persatu isinya. Isi variabel A.
isinya adalah $A, gitu ya. Lalu begitu juga di sini, echo isi variabel B. Panggil lagi dengan simbol $. Oke, lalu kita tulis di sini hasilnya. Hasil tambah variabel tambah, ya kan? Itu yang bertugas kan menampung hasil tambahnya. Oke. Lalu kita coba jalankan latihan 5-nya. Sudah bisa, ya kan? Tuh. Ya. Nah, ini sudah muncul. Nanti kalau mau kalian hitung yang lainnya sesuai operatornya boleh aja. Misal kurang, berarti di sini A kurang B. Ya kan? Kalau kali berarti A bintang B. Kalau bagi A slash B. Kalau mau plus-plus misalnya atau A mod B atau A modulus A sisa bagi 10 bagi 20 sisa baginya berapa? Coba aja di sini variabelnya mod sama dengan A persen B. Kalau misalnya sama pakai plus-plus, nilai A ini saya plus-pluskan, maka nanti bisa, ya kan? Saya buat nanti A plus-plus. Boleh-boleh aja, ya kan? Seperti ini. Oke. Nah, lalu saya tampilkan satu persatu hasilnya. Ya kan? Di sini tadi tambah udah, di sini kurang. Ya kan? Di sini kali. Di sini bagi. Di sini mod. Kita coba dulu hasilnya ya. Mod atau sisa bagi hasil sisa bagi. Sama dengan modulus itu ya. Di sini kurang. Di sini kali. Di sini bagi. Di sini mod. Save, lalu kita lihat latihan 5, refresh. Sudah. Oke. Nah, dapat ya. Kalau kita coba hasil plus-plusnya boleh. Echo hasil variabel apa tadi? A yang kita apa ya? A++. Lalu kita buat di sini. Bukan A++ ya, langsung aja di sini. Ini kita hapus. Misalnya saya buat aja kalau saya buat sini C sama dengan A++, bisa nggak ya? Coba ya. Oke, maka di sini saya buat C. Kita lihat harusnya C itu isinya A++ berarti 10 tambah 1. Harusnya gitu ya, 11. A++ nggak muncul. C sama dengan A++. Atau gini aja, kita lihat ya isi variabel A-nya. Nah, sudah ya, berhasil. Nah, udah muncul nih, ya kan? Nah, bisa operatornya bisa kita gunakan semua. Operator matematikanya ya. Nah, selanjutnya adalah ini, yang terakhir, metode pengiriman data. Jadi di dalam proses melakukan pengiriman data itu ada sebenarnya banyak metode. Cuman yang paling banyak atau paling rutin digunakan dalam mengirimkan data ada 2. Ada get dan juga post. Nah, metode get ini akan mengirimkan data yang bersamaan data itu dikirimkan bersamaan dengan alamat website-nya. Nah, secara dasar, metode get ini digunakan untuk melakukan query ataupun memberikan inputan dengan data yang sederhana dan mudah. Karena apa? Karena disisipkan nanti di alamat website-nya. Sebagai contoh, saya pakai coret-coret di sini ya. Nah, di sini nanti kita akan punya file baru kan, alamat baru kan seperti ini. Localhost /web/ latihan 6 ya, .php. Nah, ketika kita ingin mengirimkan data dengan metode get, nanti bagaimana caranya? Karena tadi kan dibilang disisipkan melalui alamat website. Maka di sini awali dengan simbol tanda tanya. Maka di sini sudah dipahami bahwa ada get nanti yang mau dikirimkan. Nah, formatnya ketika simbol tanda tanya kita gunakan, lalu berikan nama getnya. Jadi penamaan get itu sama seperti penamaan variabel. Jadi get itu sama seperti variabel, tapi bedanya disimpan di dalam alamat
websitenya atau URL-nya, URI-nya, ya. Diawali dengan simbol tanda tanya, lalu berikan nama get-nya ataupun nama variabel get-nya. Saya contohkan nama get-nya X. Saya isikan di sini atau nama, biar bisa dipahami kan. Nama, isinya apa? Langsung aja kasih sama dengan isi datanya. Haryanto. Ya kan? Nah, berarti nanti ketika ada yang mengakses URL ini, ada data yang dikirimkan. Dari mana tahu? Dengan adanya simbol tanda tanya. Lalu apa nama get-nya? Nama, isinya apa? Haryanto. Lalu bagaimana cara latihan 6.php mengambil data ini? Caranya gampang. Tinggal kita buat project baru di sini, latihan 6.php. Tinggal kita buka elemen dasarnya. Lalu tadi kita lihat sebagai contoh yang kita inginkan. Siapa yang nama get-nya? Nama. Maka di sini saya akan ciptakan variabel yang bertugas untuk menampung get nama ini. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Sebut aja variabel baru namanya X. Jadi variabel X nanti bertugas menampung get bernama nama yang isinya adalah Haryanto. Maka di sini sama dengan $_get karena tadi metode pengirimannya get, lalu kurung siku kutip 1 seperti ini. Di antara kutip satunya ini, di dalam kurung siku kutip 1 ini, tuliskan nama get yang kita inginkan. Nama gitu kan. Maka di sini kita tulis nama titik koma. Lalu kita echo aja. Kita coba lihat ya. Isi get nama titik 2 variabel X. Variabel X kan yang menampung get nama? Ya. Bukan lagi get nama ini kita tulis di sini, bukan. Tapi melainkan variabel apa yang bertugas menampung get nama? Ya ini variabel X. Kita coba lihat, jalankan ini. Saya ganti ini jadi latihan 6.php. Tanda tanya, nama sama dengan Haryanto. Nah, saya enter. Dapat kan? Isi get nama adalah Haryanto. Saya ganti ini menjadi bilangan aja, bilangan bulat. Dapat. Saya ganti ini bilangan desimal 0,87. Dapat. Saya ganti ini dengan bilangan boolean true or false. Misalnya saya buat true. Dapat. Saya kasih nilai di sini false. Dapat. Ya kan? Jadi seperti itu. Ya, jadi contohnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau data yang kita kirimkan lebih dari satu? Nah, pemisahnya menggunakan simbol dan. Untuk memisahkan get selanjutnya. Nah, contohnya saya mau kirim get umur. Ya, isinya misalnya 20 tahun. Udah, maka get selanjutnya kalau ada get ketiga, kasih simbol dan lagi. Lalu tentukan nama getnya apa, lalu isi. Oke? Nah, seperti itu. Maka di sini saya sediakan di latihan 6 ini. Get kedua, misalnya untuk umur, saya kasih nama variabelnya U. Saya kasih ini $_get U. Umur tadi ya, nama getnya ya. Oke, sudah. Lalu kita coba echo, betul nggak isinya ya? Isi get umur. Variabelnya siapa? U. Lalu titik, koma. Lalu kita coba modifikasi. Di sini namanya tadi siapa? Haryanto. Ya kan? Lalu dia dan atau N, umur sama dengan 20 tahun. Enter. Dapat kan? Ini kita contohkan echo aja. Pak, nanti kalau mau dihitung bisa nggak? Ya bisa aja. Silakan pakai operator matematika tadi. Ya. Nah, itu cara penggunaan metode get. Yang satu lagi adalah metode post. Nah, metode post akan mengirimkan data secara terpisah dari alamat websitenya atau URI atau URL-nya. Ya, digunakan untuk mengirimkan data yang besar dan kompleks. Nah, post ini secara nggak langsung nanti digunakan pada saat kapan? Pada saat inputan melalui form. Form yang dimaksud adalah form HTML. Ya, jadi kalau kita ingin mengirimkan data melalui form HTML, maka gunakan metodenya post. Ya, kita contohkan. Saya contohkan saya mau mengirimkan data dalam bentuk formulir, yaitu data nama dan... Nah, itu dulu, nama dulu ya. Misalnya saya buat aja gini. Latihan 7.php. Isinya ini adalah tag HTML, ya kan? Saya buat di sini title-nya form biodata. Oke. Ini pasti sudah pernah pelajarin kalau sudah belajar HTML ya. Lalu saya buat tag form di sini. Nah, di form ini saya tuliskan misalnya untuk membuat inputan mengisi nama, misalnya saya kasih judul dulu nama lengkap, saya kasih BR. Oke. Lalu saya kasih inputannya dengan type text. Oke.
Lalu saya tuliskan lagi di bawahnya ada tombol seperti ini, button dengan type submit. Saya tuliskan teksnya di sini, kirim. Kita lihat hasilnya ya, apa yang muncul di latihan 7. Ini kita hapus, latihan 7.php. Nah, ini kan sudah ada formnya kan? Kita input nanti di sini nama. Ketika saya kirim, akan diproses. Terserah. Misalnya kita contohkan ditampilkan kembali aja. Kita echo dengan PHP nanti. Gitu ya. Maka metode yang digunakan dalam mengirimkan data dalam bentuk form ini adalah metode POST. Nah, pertama yang perlu kita tentukan di dalam tag form ini, yaitu action. Action ini untuk menentukan siapa file PHP yang akan memproses data yang berasal dari inputan nama tadi. Kita contohkan namanya proses.php. Jadi, file inilah yang di dalam action inilah yang bertugas nanti mengeksekusi data yang dimiliki oleh inputan. Lalu selanjutnya apa? Tentukan metodenya. Di sini kita tulis POST, karena kita mau pakai metode POST. Huruf besar semua ya, jangan huruf kecil. Nanti mungkin di beberapa sum itu ada ketentuan harus huruf besar, jadi diikutin aja ya. Lalu ketika kita ingin mengirimkan data dari text box ini, kan namanya text box ya, untuk mengisikan input nama, kita beri name agar nanti, kenapa harus diberi name? Agar si file proses.php bisa mengenali perintahnya. Oke, bisa mengenali perintah yang harus dilakukan oleh proses.php. Karena sumber datanya kan dari sini nanti. Maka ini kita kasih name. Misalnya saya kasih namanya apa ya? Nama gitu ya. Oke. Name-nya adalah nama. Yang nanti mengambil data dari name nama ini siapa? Proses.php. Pada saat kapan? Pada saat bottom dengan type submit ini ditekan. Gitu ya. Lalu saya buat aja. Sekarang kalau kita lihat di sini file prosesnya belum ada kan. Maka di sini saya buat proses.php. Langsung kasih pembuka HTML-nya di sini. Udah, langsung aja. Tadi apa yang dikirimkan? Data dalam text box dengan name nama. Maka di sini saya tuliskan, saya ciptakan variabel yang menampung namanya. Data nama tadi. Saya buat nama variabelnya A. Boleh aja, nggak ada masalah. Lalu apa tugasnya di sini? $_post. Berarti dia menerima kiriman data dengan metode post yang bernama apa? Sesuaikan dengan name yang di sini. Maka di sini nama. Ya kan? Kalau mau kita echo, silakan aja. Echo nama Anda, (2), isi variabel A. Oke. Nah, refresh. Saya isi Antonius. Kirim. Nah, nama Anda, Antonius. Lalu perhatikan, di alamat website kita ini, awalnya kan latihan 7. Ketika saya kirim data di sini, saya klik, maka nanti URL-nya ini akan diarahkan ke sesuai dengan action yang kita tentukan tadi, yaitu ke proses.php. Beserta isi text box-nya ini dikirim. Nah, jadi nggak kelihatan di alamat URL-nya nih, kayak kirim. Nah, kita sudah berpindah ke proses.php, dan datanya tidak menempel dengan alamat website-nya. Tapi sudah terkirim. Ini buktinya Ucok. Saya ganti lagi nanti di sini namanya. Susi. Kirim lagi. Dapat. Gitu ya. Nah, gitu. Contohnya. Lalu kalau misalnya kita mau buat inputan selanjutnya, misalnya untuk jenis kelamin. Berarti saya buat kalau jenis kelamin itu kan pilihan ya. Saya pakai aja text select. Seperti ini. Lalu saya kasih name-nya itu Jenkel. Lalu saya buat pilihannya laki-laki dan juga perempuan nantinya. Di sini juga laki-laki. Di sini perempuan. Oke. Nah, name-nya Jenkel. Maka nanti yang dikirim datanya ke proses.php ada dua. Name dengan isian name-nya adalah nama dan juga jenis kelamin yang disimpan dalam name Jenkel. Maka di sini, di proses, kita tambahin lagi. Siapa variabel menyimpan Jenkel yang kita inginkan? Misalnya kita buat aja B. Lalu di sini $post. Siapa tadi name-nya? Jenkel. Ini dapat dari mana? Jenkel ini. Yang ini. Didapat dari name di sini. Itu ya. Bisa ya dipahami? Lalu di sini echo. Jenis kelamin. B. Ini contoh sederhananya, kita proses, kita echo aja nanti. Nanti boleh kalian combine dengan ini ya, dengan operator matematika tadi, mau hitung-hitungan silahkan lah.
Gitu ya. Yang penting kita bisa pahamin dulu. Ini saya back, saya refresh. Nah, seperti ini ya. Gunawan. Lalu jenis kelaminnya laki-laki, saya kirim. Dapat ya? Nah, gitu ya. Ini dikasih BR lagi juga boleh lah di sini setelah ini BR. Oke. Nah, ini kalau kita refresh lagi, nah kan putri, jenis kelamin perempuan. Dapat. Oke, jadi nanti boleh kalian kembangkan lagi ke proses-proses lainnya. Ya harus dilatih gitu ya. Jadi itu dulu pembahasan kita di materi kali ini. Ya, jadi kalian harus bisa mengembangkan semua materi-materi tadi yang di pertemuan satu hari ini kita bahas. Silakan dicoba, dikembangkan lagi. Apa dasar-dasar yang sudah saya berikan harus dikembangkan ya, supaya bisa jadi pengembangan dari yang sudah kalian pahami. Jadi harus ada yang namanya improvisasi ya. Jadi itu saja dulu materi yang bisa saya berikan terkait pertemuan pertama kita di mata kuliah pemrograman web ini di rutinitas saya mengajar. Nanti silakan tunggu video-video selanjutnya untuk materi pembelajaran untuk pemrograman web ini ya. Jadi itu saja, saya ucapkan terima kasih.